kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya, Mikael Tom Prasiagian, mahasiswa program pendidikan vokasi dari Administrasi Perpajakan Angkatan 2018. Jadi, kembali lagi pada video saya di tutorial yang ke-6 ini. Jadi, pada tutorial yang ke-6 ini, saya akan memberikan tutorial kepada kawan-kawan semua bagaimana cara menginputkan lampiran 1771 yang keempat, lalu ada juga penghitungan kompensasi kerugian, lalu ada juga pengisian kredit pajak luar negeri yang sempat saya agak-agak lupa gitu, jadi ketinggalan dari tutorial sebelumnya. Lalu ada juga pengisian SPT induk dari ISPT ini. Lalu kita masuk saja di tutorial yang pertama dari video ini, yaitu pengisian lampiran 4 1771. Jadi teman-teman bisa ke SPT PPH, diklik aja, lalu di lampiran kita ke formulir 17714, penghasilan yang dikenakan PPH final dan yang tidak termasuk objek pajak. Oke, setelah diklik, ini akan muncul seperti ini. Ada dua halaman. Halaman pertama yaitu bagian A untuk penghasilan yang dikenakan PPH final. Lalu juga ada 1771 halaman 2 yaitu untuk penghasilan tidak termasuk objek pajak. Jadi karena di soal yang ilustrasi kasus yang saya miliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ini tidak ada, jadi kita hanya mengisi penghasilan yang dikenakan PPH final. Yang mana sih PPH final yang waktu itu yang ada di soal itu yang ini, penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta, tapi ini neto. Tapi kan neto itu kan berarti kan sudah dikurangi dengan pajak yang berutangnya. Jadi kita kalikan dulu dengan 100/80, nanti akan ketemu brutonya sebesar 150 juta. 150 juta ini dari 120 juta dikali 100 bagi 80. Kenapa 80? Karena tarif di sini sebesar 20%. Nah, ketemu PPH terutangnya 30 juta. Jadi kan kalau brutonya di 150 juta dikurangi 30 juta, jadilah tuh penghasilan neto sebesar 20 juta. Jadi misalnya ada penghasilan lain nih, untuk mengisi 1 sampai 14 dan seterusnya, bisa diisi aja sama teman-teman, tapi tarifnya diisi sendiri. Lalu nanti PPH terutangnya akan terhitung secara otomatis. Karena saya hanya ada bunga deposito, kita simpan saja. Yes. Oke, kita cek lagi apakah sudah tersimpan. Nah, di sini sudah. Lalu yang selanjutnya, kita akan mengisi di lampiran khusus, yaitu perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Kita klik aja, nanti akan muncul tab seperti ini. Kita tinggal ubah R atau L. Ini muncul confirmation box seperti ini. Data penghasilan atau kerugian neto fiskal 5 tahun sebelumnya masih kosong. Anda harus mengisi data penghasilan atau kerugian fiskal neto lebih dahulu. Kita oke aja. Nah, ini muncul. Nah, ini kan ada 2008 sampai 2012, sedangkan kita kan hanya ingin mengisi 5 tahun belakang dari 2018. Dan juga data yang dari saya miliki di sini hanya 2013 sampai 2017. Jadi di sini kita cuma tinggal di klik-klik saja, lalu kita simpan. Apakah data akan disimpan? Yes. Kalau sudah data berhasil disimpan, kita close, kita ubah lagi. Nah, di sini akan langsung muncul otomatis 2013 sampai 2017-nya. Oke, jadi ini saya buat double window seperti ini agar lebih mudah dalam mengisinya, agar dapat mengisi sambil melihat data. Jadi kita klik ubah R atau L lagi, lalu kita isi. Dari tahun 2013 yaitu SPT rugi, SPT tahunan. Nah, di sini kalau rugi, di sini pertama awalnya kita checklist dulu, kita buletin dulu. Di sini bagian SPT-nya jika SPT, lalu SKP jika SKP. Lalu kita isi, karena ini rugi, kita harus nambahin tanda strip untuk menandakan itu minus. Lalu kita isi nominalnya 2450. Nah, di sini akan otomatis jadi tanda kurung untuk menandakan itu adalah rugi. Lalu di 2014 ada laba SPT tahunan, berarti tetap SPT, bedanya tidak pakai minus karena ini bukan rugi. Kita masukkan lagi langsung saja. Lalu 2015 rugi SKP LB sebesar 1.200.000, 1.200.000. Ini SKP, berarti kita buletin SKP-nya, lalu rugi kita tambahin strip.
kita masukin aja nominalnya. Kelebihan 1, nggak apa. Lalu 2016 rugi SPT tahunan, tetap SPT. Dulu rugi lagi, kita tambah minus lagi. Oke, sudah dalam kurung ya, menandakan rugi. 2017 laba SKP. Kita buletin SKP-nya, lalu kita input nominalnya. Oke, di sini sudah muncul, kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita close, ini saya besarin lagi ya. Nah, ini sudah muncul perhitungan kompensasi kerugian untuk tahun 2018. Ada 2.105.000.000. Lalu juga sudah, kita simpan saja. Lalu setelah itu teman-teman, kita masuk ke bagian pengisian kredit pajak luar negeri yang sempat ketinggalan di tutorial sebelumnya. Lalu tahap awal yaitu pilih SPT PPH, kita ke lampiran khusus, lalu ke kredit pajak luar negeri. Lalu setelah muncul tab seperti ini, kita tinggal klik baru saja. Nah, ini akan muncul seperti ini untuk penginputan kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri itu yang mana sih? Nah, itu tuh dari ilustrasi kasus yang saya miliki, itu tuh ada di sini nomor 2, penghasilan dividen sebesar 650 juta dipotong di Thailand 20%. Jadi kita masukkan dulu, ini nama potongnya masih kosong karena kita belum pernah input, jadi kita input baru di titik-titik sini, kotak titik-titik sini. Kita klik baru, kita isi nama pemotongnya, kita lihat di datanya aja. SBC Intel Corp, kita copy aja. Alamatnya di ini address SXC. Oke, jika sudah masuk nama dan alamatnya, kita simpan. Lalu kita tutup. Dari sini sudah muncul SBC Intel Corp. Tinggal diklik aja. Lalu jenis penghasilannya tadi kita lihat bersama di sini, yaitu dividen, penghasilan dividen. Lalu mata uang falasnya dari Thailand. Kita cari Thailand baht. Mana ya baht? Oh, ini sudah ada. Lalu jumlah neto falas, kita lihat lagi datanya. Jumlah neto falas berarti kita masukin 1.470.721 baht. Lalu karena tanggal pembayaran pajak turutan luar negerinya tidak ada di data, kita asumsikan saja di Desember 31, 2018. Lalu kurs KMK di sini sudah ada di datanya 441,96. Kita masukin aja. Oke, jika sudah, di sini akan langsung muncul jumlah netonya sebesar 649.999.853. Lalu pajak berutang falas, di sini kan sudah ada datanya. Falasnya neto sebesar segini, lalu dipotong dikalikan 20%. Jadi kita hitung dari 1.470.721 ini kita kali 20%. Oke, dapat hasilnya sebesar 294.144,2. Kita masukkan. Di sini akan langsung muncul pajak terutang rupiahnya sebesar 129.999.971 rupiah. Nah, di sini kredit pajak diperhitungkan. Nah, di sini tidak bisa kita masukkan sebesar 129 juta segini. Kita harus membandingkan terlebih dahulu dengan penghitungan PPh pasal 24. Jadi di sini kita buka Excel saya. Oke, di sini setelah kita buka, di sini saya sudah bikin penghitungan PPh pasal 24-nya. Di sini ada yang pertama itu laba fiskal. Laba fiskal itu kita dapat dari penghitungan dari koreksi fiskal, rekonsiliasi fiskal yang sudah kita buat, ada di paling bawah. Lalu yang selanjutnya, tadi kan kita sudah menghitung kompensasi kerugian pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.105 juta. Lalu kita masukkan. Lalu PKP-nya
itu didapat dari laba fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian. Lalu PPh terutang kita dapat dari penghitungan PPh pasal 17 yaitu sebesar 20%. Kita kali dari PKP-nya. Ntar ketemu 1.422.029.265 rupiah. Lalu PPh pasal 24-nya yaitu dari 650 juta ini kita dapat dari soal di Word. Dari sini penghasilan dividennya. Lalu kita bagi dengan PKP, lalu kita kali dengan PPh terutangnya. Lalu kita dapat hasilnya yaitu 167.500. Lalu karena di sini pajak terutang yang di sini lebih kecil, jadi kita memakai yang lebih kecil yaitu sebesar 199.999.971 rupiah. Nah, di sini muncul error box, confirmation box. Pengisian kredit pajak yang diperhitungkan harus lebih kecil dari pajak terutang. Jadi untuk memudahkan saja, di sini kita bulatkan saja menjadi 970. Lalu kita simpan. Kita berhasil disimpan rekam baru karena dari ilustrasi kasus yang saya miliki hanya ada satu saja penghasilan input kredit pajak luar negerinya. Jadi kita tidak rekam baru. Oke, setelah kita pilih no, akan muncul di sini XBC Intel Corp, nama dan alamat, jenis penghasilannya, dan juga kredit pajak yang dapat. Oke, setelah itu kita tutup saja. Lalu kita cek apakah benar sudah terisi. Nah, ini udah ada. Untuk menunjukkan tadi kan di rumus di Excel saya perhitungan kompensasi. Nih, kompensasi kerugiannya 2.150 juta, 105 juta. Oke, teman-teman, lanjut lagi ke tahap yang berikutnya, yaitu adalah tahap pengisian SPT PPh wajib pajak badan. Kita klik aja di SPT PPh, lalu nanti ada pilihan SPT PPh wajib pajak badan. Lalu setelah itu akan muncul tab seperti ini. Oke, lalu setelah itu akan muncul tab seperti ini. Di sini ada pembukuan, bagian A sampai C, bagian C sampai D, bagian E sampai G, lalu juga ada bagian H yang terakhir. Lalu kita isi dari bagian pembukuan terlebih dahulu. Jadi di sini kita lihat dari soal, kita untuk memilih apakah perusahaan ini diaudit atau tidak diaudit. Jadi kita lihat datanya di soal yang ilustrasi kasus yang saya miliki. Di sini ada keterangan laporan keuangannya tidak diaudit ya teman-teman. Jadi kita pilih tidak diaudit. Nah, jadi apabila teman-teman pilih tidak diaudit, di sini nama kantor akuntan publik, nama NPWP kantor akuntan publik dan NPWP akuntan publik ya, tidak harus diisi. Sedangkan kalau diaudit, jadi bisa diisi gitu. Kalau tidak diaudit, kita langsung isi ke nama data identitas kantor konsultan pajaknya saja. Jadi kita isi berdasarkan ilustrasi kasus yang saya miliki ya. Di sini nama kantor konsultan pajaknya kita copy aja. Lalu NPWP saya bikin double tap dulu ya biar mudah. Oke, NPWP-nya. Lalu nama konsultan pajaknya Johan Utomo. Lalu NPWP konsultan pajaknya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke bagian A sampai C. Di sini bagian A penghasilan kena pajak. Di sini nomor 1 yang bagian A yaitu penghasilan neto fiskal, ini otomatis terisi dari lampiran formulir 1771 yang pertama, yang 1. Lalu ini kompensasi kerugian fiskal juga otomatis terisi dari yang tadi kita isi di yang tahap sebelumnya. Lalu penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal sebesar 5.87.364.000 rupiah. Lalu lanjut lagi ke bagian B, PPh terutang. Jadi yang PPh terutang nomor 4 itu kita bisa checklist A, B, C-nya. Untuk bagian A itu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B itu ini tuh adalah tarif nomor PPh wajib pajak badan sebesar 20%. Lalu yang B 17 PPh pasal 17 ayat 2B huruf B itu untuk PPDN, untuk PT
dapat fasilitas penurunan sebesar 5%. Itu di PP 77 tahun 2013 yang sekarang telah berganti menjadi PP 56 tahun 2015. Lalu yang selanjutnya, yang C, tarif PPh pasal 31E ayat 1. Ini itu untuk BPDN, wajib pajak dalam negeri yang peredaran brutonya kurang dari sama dengan 50 miliar. Jadi maksimal tuh peredaran brutonya 50 miliar. Fasilitasnya apa sih? Fasilitasnya itu berupa pengurangan tarif 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Dapat fasilitas hanya 4,8 miliarnya saja dari total penghasilan netonya. Untuk menentukannya, kita melihat dari peredaran bruto yang tadi kan, seperti yang saya jelaskan. Jadi kita lihat di Excel. Di sini penjualan bersih itu nama lain dari peredaran bruto ya. Di sini kan kita lihat penjualan bersih atau peredaran brutonya itu kan 46 miliar 617 juta 989 ribu ya. Jadi masih kurang dari 50 miliar. Jadi kita pakai yang tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, lalu di sini kita bisa edit teman-teman berapa PPh terutangnya kalau udah dikenain tarif. Jadi kan sekarang kan udah 2020 ya. Sekarang 2020. Sedangkan di sini kita bisa lihat di bawah sini ISPT ini tuh baru update, terakhir update itu 2011. Jadi peraturannya itu udah ketinggalan. Jadi kita harus hitung manual untuk PPh pasal 31E ini. Jadi di sini saya udah buat Excel-nya. Nah teman-teman, jadi di sini saya udah buat Excel-nya. Kita lihat yang bagian sini ya, yang saya blok, yang saya iniin. Di sini kita caranya tuh mudah saja. Jadi kita tentuin dulu PKP-nya. PKP dari mana sih? PKP-nya itu kita dapat dari laba fiskal dikurangin dengan kompensasi kerugian yang tadi kita udah dapat. Dapat tuh hasilnya 5 miliar 688 juta 117.061 rupiah. Lalu baru kita hitung PP terutang fasilitas 31E-nya. Jadi ini kita hitung dulu awalnya berapa sih fasilitas yang kita dapat, berapa sih pengurangannya. Jadi kita tuh itu caranya gampang aja, kita kaliin yang 4,8 M ini dengan PKP yang tadi kita sudah dapat dari pengurangan di atas, lalu kita bagi dengan total dari 4,8 M dan juga penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya itu apa aja sih? Penghasilan lainnya itu ada bunga deposito, dividen dari Thailand, dan laba selisih kurs. Pokoknya yang ada di data yang teman-teman punya. Lalu kita tambahin, dapat hasilnya segini, kita bagi, lalu kita kaliin dengan tarifnya 25% kali 50%. Dapatlah tuh hasilnya 70.168.819. Nah, baru habis itu kita hitung yang nggak pakai fasilitas, yang normal. Yang penghasilannya itu kita nggak usah tambahin sama 4,8 M. Jadi seperti ini rumusnya. Dari totalnya kita kurangin ke 4,8 M di atas, dapat tuh hasilnya 43 miliar 837.989 rupiah. Lalu rumusnya sama saja, tapi bedanya di sini tidak dikalikan 50% karena tidak dapat fasilitas kan. Dapatlah hasilnya 1.281.691.628 rupiah. Lalu setelah itu kita totalin, dapat hasilnya 1.351.860.446. Nah, inilah PPh terutang yang untuk kita isi di bagian A. PPh terutang pasal 31E. Kita paste aja. Nah, ini tadi jumlahnya udah sama kan, 1.351.860.446. Oke, setelah itu yang bagian nomor 5B, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri PP pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu. Karena dari data ilustrasi kasus yang saya miliki tidak ada, jadi ini kita kosongkan saja. Lalu ini jumlah PPh terutang, apabila ada pengembaliannya kita tambahin. Lalu di sini kita masuk ke bagian C, yaitu kredit pajak.
C7 PPh ditanggung pemerintah. Ini karena di ilustrasi kasus dimiliki tidak ada, jadi kita kosongin. Lalu bagian nomor 8 itu ada A, B, C. Yang A itu kredit pajak dalam negeri yang udah kita isi di tutorial sebelumnya di formulir 1771 yang ketiga. Lalu yang B kredit pajak luar negeri yang barusan kita isi. Lalu dijumlahin. Dapat totalnya Rp827.500.710. Lalu yang 9 kita jadinya hasilnya PPh yang harus dibayar sendiri, kita kurang bayar sebesar Rp524.359.736. Lalu kita masuk ke bagian C sampai D. Yang C itu kredit pajak, nomor 10 PPh yang dibayar sendiri, yang A itu PPh pasal 5 bulanan, dan yang B itu STP PPh pasal 5 hanya pokok pajak. Ini tuh kita bisa lihat di data yang saya miliki di Word. Di sini selama tahun 2018 wajib pajak membayar PPh pasal 5 dengan rincian tabel berikut. Nah, di sini ada yang masa per bulan-bulannya Januari sampai Desember, dan juga ada yang STP PPh pasal 25. Jadi yang untuk bulanan kita totalin dari Januari sampai Desember. Lalu untuk yang bagian A itu kita masukin totalnya. Lalu yang bagian B yang STP yang pokok pajaknya saja itu yang 36 juta ini. Nah, yang 36 juta kita masukin aja dulu. Lalu untuk yang bulanan saya udah pindahin ke Excel untuk dijumlahin di sini. Jadi dapat totalnya yaitu Rp168 juta. Kita masukin aja di SPT. Nah, di sini dapatlah jumlahnya Rp204 juta. Lalu bagian D PPh kurang atau lebih bayar. Jadi di sini masih PPh masih ke setelah hasilnya yaitu PPh masih kurang bayar. Jadi kita nanti akan membuat SSP juga. Karena ini masih belum dibuat SPP-nya, masih kosong di sininya. Jadi kita langsung masuk ke bagian E sampai G dulu. Lalu ini bagian E sampai G. Di sini yang awal itu bagian E, yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Di sini kita memakai penghitungan fasilitas pasal 31E lagi. Gimana sih caranya? Sama nggak sih? Sebenarnya caranya lumayan sama, gak beda-beda banget. Cuman bedanya di sini kita nggak masukin kompensasi kerugian, dan juga kita masukin mengurangi laba fiskal dengan penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teraturnya itu yaitu dari laba selisih kurs dari sini sebesar Rp1.250.000.000. Jadi laba fiskalnya kita kurangin, lalu kita dapat penghasilan teratur ya. Karena kita nggak masukin kompensasi kerugian, jadi totalnya sama, PKP-nya yaitu Rp6.543.117.61. Lalu kita masukin ke rumus seperti yang tadi, sama saja, cuman kita bedain PKP-nya. Itu beda kan PKP-nya sama yang atas tadi. Nah, oke, kita masukin ke rumus, kita hitung lagi seperti biasa tadi. 4,8M kita kaliin dengan 6,5 ini. Lalu kita bagi dengan 48M sekian ini. Lalu kita kaliin tarifnya 50% sama 25%. Dapat hasilnya 80 juta, 716 juta, 80 juta 716.130 rupiah. Lalu yang non fasilitasnya sama kayak tadi, kita kurangin dengan 4,8M terlebih dahulu. Lalu dapat hasilnya ntar segini dikaliin 25%, 1.444.347.606 rupiah. Lalu kita totalin, dapatlah hasilnya 1.555.063.135 rupiah. Untuk PKP-nya kita copy dulu untuk kita masukkan di penghasilan yang menjadi dasar perhitungannya. Kita paste. Kompensasi kerugian 0, kita nggak masukin. Lalu penghasilan kena pajak ya, dari 14A kurang 14B, penghasilan yang menjadi ini PKP dikurangin dengan kompensasi tadi. Lalu PPh terutangnya kita masukin lagi dari Excel-nya yang 1,55M ini. Hasilnya beda kan, karena ini belum pakai yang terbaru. Kita paste. Oke, setelah udah bagian yang E ini kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A yang terpotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, ini kita masukin dari
total kredit pajak dalam dan luar negeri sebesar Rp820.500.710. Ini kita copy aja, lalu kita paste di sini. Nah, oke, kita dapat PPh pasal 25-nya yaitu Rp60.330.202. Lalu PPh finalnya sebesar 30 juta. Itu yang udah kita isi di formulir 1771 yang keempat. Lalu juga di sini ada penghasilan tidak termasuk objek pajak yang udah kita isi, tapi kita kan nggak ada datanya tuh. Berarti kita nggak isi, maksudnya di lampiran 4 juga. Lalu masuk lagi yang ke G, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Di sini ada 16A, yaitu ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Nah, jadi di sini karena tidak ada, kita pilih yang B, yang tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Karena di ilustrasi kasus yang saya miliki tidak ada ya. Lalu kita lanjut lagi ke bagian yang terakhir, yaitu bagian H. Di sini kita akan checklist di lampirannya. Apa aja sih yang kita tertera, yang kita isi. Jadi kita isi, kita centang bagian C, D, E, F, dan J saja. Karena data yang saya miliki hanya itu saja. Bagian C itu adalah transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Lalu bagian D itu adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Lalu bagian E penghitungan kompensasi fiskal. Lalu F daftar fasilitas penanaman modal. Lalu bagian J yaitu kredit pajak luar negeri. Lalu kita pilih penanaman SPT-nya yaitu dipajak karena kita tidak pakai kuasa. Lalu tanggal lapor SPT karena kita mengerjakan tahun yang 2018, kan ini tahun pajak ya. Kita kan berarti lapor di 2019. Kita pilih tanggalnya di akhir bulan aja, 30 April di batasnya. Lalu setelah itu kita simpan. Nah, selesai deh pengisian SPT tahunan PPh WP badannya. Terus tadi kan kita melihat di sini masih PPh kurang dibayar. Lalu kita tutup. Langkah selanjutnya adalah kita untuk mengisi SSP di sini. Teman-teman klik SPT PPh, klik daftar surat setoran pajak. Muncullah tab seperti ini. Di sini kan ada jumlah SSP yang harus dibayarnya sebesar Rp320.359.736. Jadi kita klik baru aja. Nah, di sini muncullah kode MAP-nya sudah sesuai dengan yang atas. Lalu kode jenis setorannya kita samain juga 200. Lalu langsung muncul uraian pembayarannya. Untuk NTPN ini, yaitu NTPN ini adalah kelemahan dari SPT PPh WP badan ini. Kenapa? Karena di NTPN kan normalnya kita kalau bayar ada kombinasi 16 digit yang random dari huruf dan angka. Sedangkan di NTPN di SPT ini tidak bisa menginput huruf. Nih, kalau dengar suara keyboard saya yang mengetik, nah itu tidak bisa ya. Saya sudah coba beberapa kali, jadi saya sudah menemukan caranya agar bisa menginput huruf dan angka. Kalau angka sih bisa, cuman kan hurufnya juga harus tuh, seperti yang di bukti pembayaran yang biasa kita lihat. Jadi teman-teman ke notepad saja. Nah, lalu jika setelah sudah membuka notepad, teman-teman tulis tuh di notepad kombinasi 16 angkanya. Jadi saya asalin aja ya, karena ini hanya mencoba. Nah, di sini kan sudah nih kombinasi 16 digit huruf dan angka yang random. Jadi ini saya copy, lalu saya paste di sini. Nah, di sini baru bisa kalau kita copy paste. Lalu selanjutnya kita isi jumlah pembayarannya sebesar yang sama dengan yang harus dibayar sebesar Rp320.359.736. Lalu tanggal setornya kan kita mau lapor 2019. Berarti di April sebelum tanggal lapornya kita harus sudah bayar. Berarti kita tulis aja tanggal, kalau nggak di tanggal yang sama aja deh, kita bayar langsung di tempat gitu kan, cash pas lapor. Lalu kita simpan aja. Nggak, bukan cash, maksud saya langsung bayar pas lagi dilapor, terus ketahuan kurang bayar, langsung dibayar secara yang ada tertera yang bisa dibayar pakai bayar SSP, PPh kurang bayarnya. Lalu kita simpan saja. Kita tutup.
Nah, di sini sudah ada totalnya sama dengan yang atasnya yang harus dibayar. Jadi setelah itu kita close saja. Jadi sekian saja tutorial ke-6 dari saya yang ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dikoreksi bersama. Jika ada kekurangan, mohon ditunggu video tutorial saya yang ketujuh yang terakhir. Jadi video ini sampai sini saja. Mohon maaf lagi apabila ada kesalahan. Terima kasih.